Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi dengan saya di Gunawan di channel Abang Beta Radia. Hari ini saya lagi di tempat kerja. Inilah suasana tempat kerjaku. Ini baru siap apa nih, patroli. Jadi mungkin agak-agak sedikit apa ya, sedikit jorok. Nah, inilah tempat kerjaku. Kalau kalian mau tengok, bukitnya naik turun gunung, naik turun gunung gitu dia. Oke, hari ini saya akan membahas tentang kemarin kan saya udah bahas gaji di perkebunan kelapa sawit. Sekarang saya mau bahas tentang suka duka kita sebagai pekerja pekerja atau karyawan di perkebunan kelapa sawit. Oke. Sebelum saya memulai video ini, marilah kita buat sahabat-sahabat kawan Abang Beta Radia di mana saja berada untuk selalu mensupport channel saya atau memberi motivasi atau semangat dengan cara mensubscribe atau subrek tekan loncengnya 2 kali, subrek gitu dia, subrek. Oke ya, jangan lupa ya, subrek, like, comment, and share kalau merasa video ini bermanfaat buat kita semua. Kita santai-santai aja di di video aku ini. Mudah-mudahan penjelasanku ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan Abang Beta di luar sana, bahwa bekerja di perkebunan kelapa sawit ini ya kayak ginilah, suka duka dan ya. Oke, yang pertama, mengapa orang pengen sekali bekerja di perkebunan kelapa sawit? Ya, memang rata-rata semua orang atau semua pekerja pengen sekali bekerja di perkebunan kelapa sawit, tapi menurutku tidak segampang atau tidak semudah untuk masuk atau bekerja di bekerja di perusahaan kelapa sawit. Dia nggak semudah, dia nggak segampang datang lamar langsung terima, datang lamar nggak. Dia perlu seleksi, dia perlu nengok fisik atau apa. Dia nggak kayak kerja di kota jadi interview gini nggak. Dia harus nengok fisik, nengok sehat nggak, nengok kualitas fisiknya tuh kuat nggak, atau tahan banting nggak bekerja di perkebunan kelapa sawit. Ya kayak gitulah. Yang pertama aku akan memberitahu kepada kawan Abang Beta semua, yaitu mengapa orang senang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, satu, gajinya pasti besar, atau gajinya udah pasti besar, standar. Dia standar UMR-nya itu rata-rata. Dia beda, pekerja kalau di perkebunan kelapa sawit ini beda sama gaji yang di kota. Kalau gaji yang di kota kan sesuai UMR, tapi kalau di perkebunan kelapa sawit dia udah UMR, tapi dia rotasinya tuh sama gitu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya untuk kelapa sawit gajinya itu standar sama semua gitu. Untuk dia beda sama di kota. Yang pasti kalau udah dapat UMR, kita juga mendapat premi atau lembur tambahan. Makanya gajinya alhamdulillah rata-rata lumayan lah. Kalau video yang sebelumnya kan udah aku jelaskan, gajinya segini. Ya kayak gitulah sukanya orang pengen bekerja di perkebunan sawit. Yang kedua, semua pekerja di perkebunan sawit pasti ada bonus tahunan yang dikasih oleh pihak perusahaan kelapa sawit kepada seluruh karyawannya. Rata-rata kalau bonus tahunan itu, kalau buat kita karyawan biasa mendapat sekitar 3 bulan, 4 bulan sampai 5 bulan gajian. Dia istilahnya kayak gaji 13 kalau di PNS.
Kalau di perkebunan kelapa sawit bonus tahunan. Dia maksudnya gini, bonus tahunan tuh dibayar 5 bulan gaji. Ya dibayar 5 bulan gaji, 1 bulan gaji tapi dikali 5. Kayak gitu bonus tahunannya. Makanya orang suka kalau bekerja di perkebunan kelapa sawit. Bonus tahunan. Yang pertama gaji besar, yang kedua bonus tahunan. Yang ketiga Yang ketiga udah pasti fasilitas untuk karyawan, yaitu rumah gratis. Udah pasti. Kalau semua yang rata-rata bekerja di perkebunan kelapa sawit pasti dikasih rumah gratis plus air, listrik. Ya, plus air sama listrik pasti dikasih gratis. Tapi kalau rumah di perkebunan kelapa sawit standar lah. Maksudnya dia tembok tapi nggak selebar rumah di kota atau rumah di kampung kita. Dia standar untuk perumahan gitu. Yang pasti mewah. Udah pasti itu mewah dan gratis, membuat kita betah kalau bekerja di perkebunan kelapa sawit. Perumahannya dikasih gratis plus air, listrik dikasih gratis. Karena di perusahaan kelapa sawit kan dia punya diesel tersendiri, dia nggak pakai PLN, dia punya diesel tersendiri untuk memfasilitasi semua perumahan yang ada di perkebunan kelapa sawit. Oke, yang pertama gajinya besar, bonus tahunan dapat. Yang ketiga fasilitas perumahan gratis plus plus air sama listrik gratis. Yang keempat ialah transportasi gratis. Untuk seluruh karyawan pasti dapat transportasi gratis. Apalagi semacam selevel-level asisten atau mandor atau askep atau JM dikasih fasilitas gratis. Karena di sini nggak ada angkutan umum, wajib dikasih fasilitas, yaitu berupa motor atau mobil gratis. Ya itulah suka atau senangnya kita untuk bekerja di kelapa sawit, di perkebunan kelapa sawit. Yang berekrut, aku akan memberitahu kepada kawan-kawan ke Abang Beta itu duka, itu tadi kan suka, sekarang duka atau kabar buruknya kalau kita bekerja di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, udah pasti semua yang bekerja di kelapa sawit pasti jauh dari kota. Udah pasti. Kalau yang bekerja di perkebunan sawit udah pasti jauh dari kota. Jadi untuk kita yang mau mencari hiburan atau fasilitas kayak mall, kayak kafe yang mewah, kayak nengok transportasi yang rame, kayaknya nggak ada di perkebunan kelapa sawit. Udah pasti dia jauh dari kota. Oke. Yang kedua, susah signal. Ini yang mau aku bilang kepada kawan-kawan Abang Betara dia. Di perkebunan kelapa sawit, tidak semua areal perkebunan kelapa sawit itu mendapat sinyal telepon atau signal untuk kita berkomunikasi. Sinyalnya nggak semua di dalam itu ada towernya, tapi nggak semua di dalam itu terjangkau oleh tower tersebut. Makanya kayak kita kan perkebunan kelapa sawit ini kan luas, jadi kayak kita di titik A nggak dapat sinyal, titik B dapat sinyal, kayak gitu dia. Makanya kalau kita mau komunikasi atau mau video call sama keluarga atau mau internetan, ya kita harus ke titik B yang punya sinyal komunikasi. Jadi kayak aku gini, kayak mau kirim email atau mau upload video, ya cari signal yang di titik B yang baik, yang ada. Kalau nggak ada di tempatku. Apalagi ya jangan harap duduk dalam kamar ada signal, nggak. Di sini nggak ada signalnya, susah alias agak payah. Nantilah kalau yang punya perusahaan bangun tower terus, mungkin baru kita dapat sinyal gitu. Makanya kebanyakan di perkebunan kelapa sawit orang pakai jasa wifi gitu. Jadi di wifi-nya itu dipakai jasa wifi. Yang berikut, yang tadi pertama, yang berikut
Jangan pernah berharap menjumpai jalan aspal kalau di perkebunan kelapa sawit. Soalnya kalau jalan aspal tuh nggak ada di perkebunan kelapa sawit. Yang ada jalan tanah. Mungkin kawan-kawan udah nengok vlog aku, vlog di dalam perkebunan kelapa sawit. Ya jalannya jalan tanah. Nah, itu kalau kering. Kalau hujan jalannya ya udah tau lah kawan sendiri, kalau jalan tanah merah pasti becek, licin. Jadi harus pelan-pelan. Apalagi kalau malamnya hujan, paginya kerja, ya jalannya harus pelan-pelan. Kalau sok-sok jadi pembalap, siap-siap terjun bebas alias tergelincir. Yang pasti kalau di perkebunan kelapa sawit jangan pernah berharap untuk mendapat jalan aspal. Yang kelima, jangan pernah berharap untuk bisa pulang kampung setiap saat. Karena kita bekerja perkebunan kelapa sawit, kita harus taati, patuhi aturan semua yang berada di perkebunan kelapa sawit. Toh, kalau kita sebagai karyawan kan udah tahu, oh kita kerja di perkebunan kelapa sawit kayak gini. Gitu. 1 tahun kita cuma dapat cuti 12 hari. Ngerti kan? 1 tahun 12 hari kita dapat cuti. Itulah kesempatan kita untuk pulang kampung. Jadi jangan berharap tiap saat kita bisa pulang kampung. Jadi kayak kita model jauh-jauh, orang kampung yang jauh-jauh, yang dari Sulawesi, yang dari Ambon, yang dari Aceh, yang dari Medan, kalau bekerja di Riau ya setahun sekali. Makanya di momen-momen terpenting baru kita bisa pulang kampung. Contoh kayak Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, kita baru bisa ambil cuti untuk pulang kampung. Jadi jangan pernah berharap untuk kita bisa pulang kampung setiap saat. Yang berikutnya yaitu di perkebunan kelapa sawit masih dijumpainya binatang-binatang buas. Binatang-binatang buas ini banyak loh kalau di perkebunan kelapa sawit. Bukan nggak ada binatang buas. Dulu katanya sebelum uh, masih dulu masih ada gajah, harimau, tapi sekarang nggak ada lagi. Sekarang yang banyak kayak ular kobra, ular sawah, biawak, itu banyak binatang-binatang buas. Jadi bekerja di perkebunan kelapa sawit harus perlu ekstranya hati-hati, karena masih banyak binatang buas. Oke, itu dulu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk suka dukanya bekerja di perkebunan kelapa sawit. Mungkin buat teman-teman yang di luar sana pengen bekerja di perkebunan sawit, bisa mereview video aku atau men-share video aku buat kawan-kawan kawan-kawan yang sudah nonton videoku ini, buat kawan-kawan yang di luar sana bisa bekerja atau mau bekerja di perkebunan kelapa sawit. Yang intinya kalau kita bekerja di perkebunan kelapa sawit harus tahan banting dengan situasi, suasana, kondisi di perkebunan kelapa sawit. Nggak segampang atau semudah yang teman-teman bayangkan. Tapi kalau ada niat pasti bisa atau mau bekerja di perkebunan kelapa sawit. Oke, demikian dulu video saya. Mungkin ada kata-kata aku yang kurang jelas atau kurang berfaedah atau kurang bermanfaat buat kawan-kawan kita semua. Saya pamit dulu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, jangan lupa ya, subrek channel Abang Beta ya. Goodbye and good job.